yang dikasih Tuhan, apa kabar? Kakak harap semua adik-adik sehat-sehat ya. Yuk kita akan siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa bersama-sama. Lipat tangan adik-adik, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu Tuhan. Karena pada pagi hari ini Tuhan kami dapat berkumpul kembali Tuhan bersama teman-teman melalui ibadah online Tuhan. Kiranya Tuhan sertai kami Tuhan. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita sama-sama akan memujikan lagu Bapa Tuhan Padamu. Dari awal ya adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak henti mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak henti mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak henti mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan nyanyi sama-sama, kita akan gerak sama-sama. Yuk. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my
cinta Yesus. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Aku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Tepuk tangan adik-adik buat kemuliaan Tuhan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk sekarang. Kita akan nyanyi sama-sama satu lagu lagi, yaitu Bapa Sentuh Hatiku. Segala yang telah terjadi
Shalom adik-adik semuanya. Pada pagi hari ini kita bersyukur buat kesempatan pagi hari ini kita boleh memuji muliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kami boleh memuji muliakan nama Engkau. Dan biarlah melalui pujian kami boleh menyenangkan hati Engkau dan menyukakan hati Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berikan kami hati yang mengasihi Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami supaya kami boleh benar-benar fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Sehingga melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik adik-adik semuanya, pada pagi hari ini kakak mau mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema hati-hati dalam berteman. Kita akan baca ayatnya di 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. Dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, tentu dalam kehidupan kita punya yang namanya teman. Dan kita tidak salah kalau kita berteman dengan siapa saja. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah kepada siapa kita harus berteman. Nah, karena dalam kehidupan kita itu tentu kita membutuhkan yang namanya relasi. Baik itu orang-orang di sekolah kita, di keluarga kita, memang benar kita membutuhkan relasi kepada sesama kita. Tetapi kita perlu juga yang namanya berhati-hati dalam berteman. Nah, pertanyaannya, mengapa sih kita harus berhati-hati dalam berteman? Ada 3 hal yang perlu kakak bagikan pada pagi hari ini. Mengapa kita harus berhati-hati dalam berteman? Yang pertama yaitu karena ada namanya pergaulan buruk. Di ayat yang ke-33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, di sini dikatakan pergaulan yang buruk. Nah, apa sih pergaulan yang buruk? Itu pergaulan, pertemanan yang membawa kita ke arah hal-hal yang negatif. Nah, jadi tidak semua pertemanan yang kita jalani dalam kehidupan kita itu baik-baik saja adik-adik. Tetapi ada namanya pergaulan yang buruk yang bisa mengubah kehidupan kita ke hal-hal yang tidak baik, ke hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita perlu berhati-hati dalam kehidupan kita, dalam memilih teman, dalam membangun hubungan dengan sesama. Kita harus berhati-hati adik-adik. Karena ketika kita salah berteman, maka kita akan terjerumus dalam pergaulan yang buruk itu adik-adik. Dan itu bisa merusak kehidupan kita. Nah, hal yang kedua, mengapa kita harus berhati-hati dalam berteman? Yang kedua yaitu karena pertemanan bisa merubah kebiasaan kita. Di ayat yang ke-33 dikatakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, tentu di dalam kehidupan kita memiliki yang namanya kebiasaan-kebiasaan. Bisa kebiasaan hal yang baik yang orang tua tanamkan dalam kehidupan kita. Bisa juga hal yang buruk yang kita dapat di luar rumah kita. Karena tentu di rumah kita tentu kita selalu ditanamkan hal-hal yang baik. Tetapi ketika kita bergaul dengan orang-orang di luar, orang tua kita tidak bisa mengontrol kita. Nah, disitulah tempat bisa kehidupan kita itu bisa terpengaruh kepada hal-hal yang buruk. Nah, jadi ketika kita mungkin orang tua kita sudah menanamkan hal-hal yang baik sejak masa kecil kita, tetapi ketika kita berteman di lingkungan yang salah, berteman dengan orang yang salah, maka hal-hal yang biasa yang baik yang kita lakukan bisa berubah menjadi hal yang buruk karena ketika kita salah memilih teman. Jadi kita perlu berhati-hati karena bisa orang-orang teman kita itu bisa merubah kebiasaan yang seharusnya baik kita lakukan, tetapi karena kita sudah terpengaruh dengan orang-orang itu, kita bisa melakukan hal-hal yang buruk. Dan itu tentu orang tua kita tidak juga senang, apalagi Tuhan yang melihat kehidupan kita. Jangan sampai dengan kehidupan kita yang buruk Tuhan tidak disenangkan. Nah,
Hal yang ketiga yang kakak bisa bagikan yaitu mengapa kita harus berhati-hati dalam berteman, karena hal buruk bisa menjadi hal yang biasa bagi kita. Di Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-24 sampai 25 dikatakan, janganlah berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Nah, ketika kita bergaul dengan orang yang suka marah, oh dia biasa kok suka marah, kemudian orang yang suka berbohong, dan orang itu menganggap bahwa kebohongan itu udah biasa baginya dan tidak salah di hadapan Tuhan. Nah, hal itulah yang perlu perlu kita perhatikan adik-adik. Jangan sampai kita suka bergaul dengan orang yang begitu, karena ketika orang menganggap hal-hal yang dosa itu menjadi biasa, ya kita seharusnya perhatikan dalam kehidupan kita adik-adik. Jangan sampai kita menganggap hal-hal yang dosa itu menjadi biasa. Kalau kita menganggap hal-hal dosa itu biasa, ya kita tidak lagi hidup hati-hati sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kita perlu memperhatikan kehidupan kita. Jangan sampai kita hidup bergaul dengan orang yang salah, orang yang suka marah, seperti yang di firman Tuhan katakan, janganlah bergaul dengan seorang pemarah yang sedikit-sedikit marah. Tetapi kita harus memperhatikan kehidupan kita. Kita harus menjaga lingkungan kita dimanapun kita berada, baik itu di rumah, di sekolah, dimanapun itu kita harus perhatikan kepada siapa kita berteman, kepada siapa kita bergaul. Nah, itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai kebiasaan yang sudah baik yang ada di dalam kehidupan kita bisa berubah menjadi buruk karena kita salah berteman. Karena itu kita perlu berhati-hati. Mungkin sekian firman Tuhan yang bisa kakak bagikan pada pagi hari ini. Biarlah kita bersama-sama mau melakukan firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini menolong kehidupan kita untuk bertumbuh. Sebelum akhirnya kita bersama-sama untuknya dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kami boleh memuji muliakan Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, untuk memperhatikan setiap pertemanan kami, sehingga kami tetap hidup dengan jalan Tuhan. Jauhkan dari kami hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang buruk, tetapi biarlah kehidupan kami semakin hari semakin baik di dalam Engkau Tuhan. Kau berkati setiap adik-adik kami dimanapun mereka berada. Kiranya Kau memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga kehidupan mereka juga boleh dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, adik dikasih nama Tuhan Yesus. Apa kabar adik-adik hari ini? Kakak yakin dan percaya pada adik semua dalam keadaan sehat. Gimana firman Tuhan hari ini? Adik-adik terberkati? Amin. Semoga adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya kakak akan menyampaikan beberapa pengumuman Abi Maranatha. Fellowship Abi Maranatha diadakan setiap hari Senin pukul 6:30 malam. Kakak harap adik semua dapat join dalam fellowship ini, karena kita jangan firman Tuhan loh, tapi juga ada games. Jadi bagi adik jangan lupa tak join. Nah, untuk adik-adik yang belum mendapatkan pada hari Senin, bisa menghubungi nomor yang terlihat di layar. Ibadah sekolah minggu diadakan online jam 9 pagi. Ibadah yang dapat diakses melalui YouTube channel GBI Maranatha. Nah, hari ini kita juga mau sama-sama ucapkan selamat ulang tahun untuk Leon. Kita sama-sama berdoa. Kakak ajak adik-adik semua untuk mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari yang Kau sediakan buat kami. Kami bersyukur Tuhan karena Kau sudah tambahkan 1 tahun usia untuk Leon Tuhan. Biarlah Leon bisa menjadi anakmu yang membanggakan Engkau Tuhan, semakin memuliakan nama-Mu Tuhan, dan juga Engkau juga memberkati sekolahnya, bisa menjadi anak yang pintar, makan orang tuanya juga Tuhan. Kami juga serahkan orang tuanya dalam tangan-Mu. Biarlah Kau memberkati orang tuanya, memberikan kesehatan juga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau berikan buat kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Demikian pengumuman dapat kakak sampaikan. Adik-adik jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.